Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi dalam program Levi Ministry. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih saudara yang sudah berpartisipasi dalam program renungan ini dan membagikannya kepada saudara-saudara yang lain sehingga mereka diberkati. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan kasih saudara. Saudara, bagi sebagian kita, mungkin saudara dan saya, bahwa pekerjaan menunggu sangatlah membosankan. Kesabaran kita diuji dalam perkara menunggu ini, saudara. Tapi bagi beberapa orang lain, menunggu atau menanti, mungkin itu satu pekerjaan yang menyenangkan, karena itu satu pekerjaan yang menantang, waktu-waktu yang memberikan semangat bagi mereka, dan sangat mengasihkan mungkin bagi beberapa orang. Kenapa demikian? Karena sambil menunggu, ada beberapa orang menyibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan, sehingga waktu-waktu mereka menanti itu seolah-olah berlalu begitu cepat dan tanpa terasa tujuan mereka tercapai. Nah, ada beberapa contoh dalam Alkitab, saudara. Misalnya Yakub. Kita tahu Yakub, saudara, begitu mencintai Rahel, dan untuk mendapatkan Rahel yang dicintainya pada pandangan pertama, Yakub harus bekerja selama 14 tahun. Firman Tuhan mengatakan waktu 14 tahun itu untuk menunggu Rahel menjadi istrinya yang sah adalah waktu yang singkat bagi Yakub. Kenapa? Karena dia mengisinya dengan bekerja keras siang dan malam. Akhirnya tujuan Yakub tercapai dan Rahel menjadi istrinya. Nah, saudara, ada lagi cerita tentang Hana. Hana adalah wanita mandul sehingga suaminya harus menikah lagi untuk yang kedua kali untuk mendapatkan keturunan. Apa yang dilakukan Hana? Hari-hari yang begitu menyesakan, ketika dia menanti keturunan, dia berdoa sungguh-sungguh setiap hari tanpa henti-hentinya, minta Tuhan memberikan dia keturunan. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya penantian itu juga tiba. Tidak disebutkan dalam Alkitab berapa lama Hana berdoa, tetapi Tuhan menjawab doa-doanya dan Tuhan memberikan dia seorang anak pertama bernama Samuel, yang kita kenal sebagai Nabi Samuel yang luar biasa. Dan saudara, akhirnya Hana pun melahirkan beberapa anak lagi. Firman Tuhan katakan 3 orang putra dan 2 orang perempuan dilahirkan dari rahim Hana yang setia menanti jawaban Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bagaimana usaha Yakub dan Hana ini berhasil mendapatkan keinginan hatinya. Dan tentu saja bukan dengan cara instan. Saudara, mereka menanti yang mereka inginkan. Bukannya pasrah tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka melakukannya dengan bekerja, dengan berusaha, dengan berdoa, dan juga dengan disertai kesabaran dan ketekunan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, Yesus menjanjikan suatu hal kepada murid-muridnya, satu hal yang paling berharga, yaitu dalam Lukas 24 ayat 49. Mari kita baca sama-sama. Inilah firman Tuhan. Dan aku, kata Yesus, akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, ayat ini mengandung janji dan perintah Yesus, bahwa janji Yesus adalah setelah Yesus naik ke surga nanti, dia akan mengirimkan Roh Kudus yang telah dijanjikan Bapa kepada murid-muridnya, yaitu Roh Penolong yang setia, Roh Penghibur yang benar. Nah, saudara, namun ini perintah Yesus untuk memperoleh Roh Kudus itu. Yesus memberikan perintah dengan tegas bahwa murid-murid harus dikatakan tinggal di kota, artinya di Yerusalem, dan tidak boleh pergi kemana-mana. Murid-murid itu harus stay di Yerusalem. Berapa lama? Yesus tidak menyebutkan. Untuk apa? Sampai, kata Yesus, kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Artinya para murid harus tinggal di Yerusalem sampai mereka mendapatkan Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah murid-muridnya mematuhi perintah Yesus? Kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12. Di situ dikatakan, maka setelah Yesus naik ke surga, saudara, kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ternyata murid-murid mematuhi perintah Yesus. Akhirnya mereka kembali dari Bukit Zaitun setelah Yesus berangkat ke surga dan mereka ke Yerusalem. Nah, saudara, sambil menanti-nantikan janji Yesus, apa yang murid-murid lakukan? Ayat 14 kita lihat, saudara. Mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ternyata, saudara, murid-murid melakukan doa bersama di Yerusalem. Mereka melakukan persekutuan doa dan dengan tekun mereka lakukan, berulang-ulang berdoa, berhari-hari sampai janji itu digenapi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah penantian para murid ini membuahkan hasil? Mari kita lihat hasil dari ketekunan, hasil dari menunggu, menanti dengan tekun. Yang pertama, janji Allah digenapi. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, mari kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Luar biasa, saudara. Penantian para murid dengan doa yang tekun membuahkan hasil. Pada hari ke-50, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Hasil yang kedua, saudara, bahwa mereka diberi kuasa untuk menginjil. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan 40 firman Tuhan mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, dengan kuasa dan otoritas dari Roh Kudus, Petrus mulai berani menginjil di depan orang-orang banyak. Saat itu dia meminta orang-orang itu bertobat. Ayat 40 mari kita baca, saudara. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Luar biasa, kuasa Roh Kudus yang dinanti-nantikan membuat para murid menjadi orang-orang yang militan untuk berkhotbah, untuk menginjil, untuk meminta orang-orang bertobat dan dibaptis. Nah, saudara, yang ketiga, hasil dari penantian, yaitu mereka menuai jiwa-jiwa. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 di situ disebutkan, orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Bahkan jumlahnya pada saat itu sangat fantastis, 3.000 jiwa dibaptis dan dimenangkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini bahwa Allah selalu menepati janjinya. Tapi janji itu ditepati berlaku bagi orang percaya yang setia, sabar, tekun, menunggu atau menanti janji Allah sambil berdoa, tetap bekerja, tetap belajar, tetap melayani dengan tekun sampai penantian itu
membuahkan hasil. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sedang Anda tunggu? Apa yang sedang Anda nanti-nantikan saat ini? Apakah pekerjaan yang baru? Anda sedang menantikan jodoh yang tepat? Atau Anda sedang menantikan kesembuhan dari penyakit yang menahun ini? Atau mungkin Anda sedang menantikan pertobatan dari orang-orang yang Anda kasihi? Saya ingin katakan pada saat ini, jangan pernah menyerah saudara. Berjuanglah terus sampai memperoleh kemenangan seperti para rasul sudah memberikan contoh kepada kita. Saudara, jangan biarkan penantian Anda itu sia-sia, berhenti di tengah jalan, tidak menghasilkan apa-apa tetapi malah kekecewaan. Bersiap-siaplah jika Anda tekun dan setia. Bersiap-siaplah menerima kemenangan-kemenangan dari Allah sesuai dengan waktunya Allah. Dan nikmatilah bahwa penantian Anda pasti terjadi karena Allah itu setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.